Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Islam masuk ke Nusantara, dan jika diselaraskan dengan masa perkembangan Islam di Jazirah Arab, bagaimana kondisi agama di Nusantara? Kami akan mencoba menjelaskan perjalanan Islam dari Jazirah Arab menuju pulau kecil Madura. Tentu saja, kami harus memulai dari Islamisasi Nusantara. Mari kita berkelana dari lahirnya Rasulullah hingga Islam tiba di Pulau Madura. Untuk mengetahui bagaimana Islam masuk ke Madura, mari kita sekalian mencoba untuk melihat Indonesia secara utuh terlebih dahulu. Bahkan melihat bentangan Nusantara sebelum nama Nusantara itu ada. Dan kita coba selaraskan dengan lahirnya Nabi Muhammad serta penyebaran Islam di Jazirah Arab. Dari tahun video ini diupload, kita tarik mundur pada masa pertumbuhan Islam di Jazirah Arab. Rasulullah lahir pada 571 Masehi atau abad ke-6. Kemudian diutus menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi. Pada periode ini, Islam masih terdengar sangat asing. Bahkan di hari pertama Rasulullah berdakwah, yang beriman kepada beliau hanya 4 orang. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam selama 23 tahun hingga beliau wafat pada tahun 8 Juni 632 Masehi. Pada saat Rasulullah masih hidup, beliau mengajak negara-negara tetangga untuk masuk Islam. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau pernah mengirim surat mengajak masuk Islam kepada Raja Mesir, Persia, Romawi, Ethiopia, Gubernur Suriah, penguasa Bahrain, dan ke beberapa wilayah lainnya. Artinya, sejak Rasulullah masih hidup, Islam tidak hanya terdengar di tanah Mekah dan Madinah saja, tapi telah meluas ke mancanegara hanya dengan perjuangan selama 23 tahun saja. Sebagaimana ditulis dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, dijelaskan bahwa pada Haji Wada yang dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah, kurang lebih 631 hingga 632 Masehi atau 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, di Padang Arafah berkumpul sebanyak 140.000 kaum muslimin yang berdiri mendengarkan pidato Rasulullah. Pencapaian ini menandakan bahwa Islam siap untuk bersuara lantang pada seluruh penjuru dunia, bahkan hingga Nusantara. Setelah Rasulullah wafat, Islam semakin luas penyebarannya di masa Khulafaur Rasyidin hingga dinasti-dinasti setelah khilafah. Dari sejak Rasulullah diutus hingga periode awal dinasti Umayyah saja, itu terjadi pada abad ke-7. Kemudian, apa yang terjadi di Indonesia pada periode Rasulullah hingga periode awal dinasti Umayyah atau abad ke-7? Kami sebutkan beberapa kerajaan yang berdiri di Nusantara mulai abad ke-4 hingga abad ke-7 yang menandakan rentan waktu yang kurang lebih sama dengan tumbuhnya Islam di Jazirah Arab sejak Rasulullah lahir hingga periode penyebaran Islam setelah Rasulullah. Di Indonesia terdapat beberapa kerajaan, antara lain Kerajaan Kutai Martapura berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kandiawan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagrek, Kendan, dan Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Kerajaan ini bercorak Hindu. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kerajaan ini bercorak Buddha. Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Dari kerajaan-kerajaan di atas, kita bisa menggambarkan bahwa Nusantara ini didominasi oleh agama Buddha dan Hindu. Sebagian masyarakat lokal ada juga yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian, kapan Islam masuk ke Nusantara? Pada abad ke-7, Islam masuk ke Nusantara pada masa dinasti Umayyah. Islam diperkirakan telah hadir di Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hanya berselang beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut ini kami sajikan bukti adanya kontak Raja Arab dan Kerajaan Nusantara, termasuk masuknya Islam ke Nusantara.
Yang pertama, Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tentang catatan Cina menyebutkan bahwa pada tahun 674 atau hingga 675 Masehi ada utusan dari Raja Besar Arab. Dalam catatan itu disebut Tasyih, ungkapan orang Tiongkok bagi orang Arab. Utusan itu datang ke kerajaan Kalingga di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Ratu Sima yang adil. Raja besar waktu itu menurut Buya Hamka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Catatan sejarah ini menandakan bahwa pada abad ke-7 sudah ada kontak antara dinasti Umayyah dan kerajaan Nusantara. Yang kedua, seorang Maharaja Sriwijaya, kerajaan yang ada di Sumatera, untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan lain. Menurut catatan Syekh Qudratullah Fatimi, pada tahun 100 Hijriah atau sekitar 718 Masehi, seorang penguasa Sriwijaya yang diduga bernama Sri Indrawarman mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Dalam surat tersebut, sang maharaja meminta agar Khalifah mengirimkan ulama yang dapat memberikan penjelasan tentang ajaran dan hukum Islam. Surat ini dikutip dalam kitab Iqadul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi, seorang sastrawan asal Cordoba, Spanyol. Isi surat itu kurang lebih seperti ini. Dari raja sekalian para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari 2 sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aku telah mengirimkan kepadamu bingkisan yang tak seberapa sebagai tanda persahabatan. Kuharap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dan segala hukum-hukumnya kepadaku. Surat Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa ini membuktikan bahwa Sriwijaya telah menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Islam atau dunia Arab. Meskipun demikian, surat ini bukanlah berarti bahwa Raja Sriwijaya telah memeluk agama Islam, melainkan hanya menunjukkan hasrat sang raja untuk mengenal dan mempelajari berbagai hukum, budaya, dan adat istiadat dari berbagai rekan perniagaan dan peradaban yang dikenal Sriwijaya saat itu, yang di Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Yang ketiga, Willem Pieter Groenewald, seorang ilmuwan Belanda yang dikenal karena karyanya yang fundamental dalam menerjemahkan dan menyusun catatan sejarah Tiongkok kuno tentang Nusantara, menyebutkan bahwa pemukiman Arab telah ada di pantai barat Sumatera sejak abad ke-7. Selain 3 poin di atas, sebenarnya masih banyak teori masuknya Islam ke Nusantara lainnya, namun kami hanya sajikan 3 poin saja. Apa yang terjadi pada periode berikutnya? Penyebaran agama Islam di Nusantara tidak dilandasi oleh ekspansi militer, melainkan melalui cara-cara damai yang bersifat integratif. Sejak abad ke-7, jalur perdagangan laut yang menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina membentuk jaringan maritim dunia. Jalur ini dimulai dari Selat Hormuz di Teluk Persia, melewati Samudra Hindia dan melalui Selat Malaka yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Posisi Selat Malaka ini menjadi wilayah strategis yang menghubungkan pedagang Arab, Persia, dan India menuju Cina. Dalam teori-teori masuknya Islam ke Nusantara memang diklaim berasal dari negara-negara tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penyebar agama Islam, memanfaatkan berbagai sarana seperti jalur perdagangan, akulturasi melalui pernikahan, pendidikan, serta kesenian dan tradisi lokal. Setelah proses masuknya Islam di atas, tanah Nusantara mulai memiliki komunitas kecil dengan penduduk beragama Islam yang menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Muslim yang lebih mapan di kemudian hari. Seperti catatan yang ditunjukkan oleh Berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi atau abad ke-7 di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk agama Islam. Mirhan AM dalam jurnalnya yang berjudul Proses Pembentukan Komunitas Muslim Indonesia menyebutkan bahwa pada abad ke-8 hubungan Nusantara lebih meningkat menjadi hubungan langsung dengan Arab. Pada abad ini juga masa-masa kejayaan dinasti Abbasiyah.
Selain itu, ada juga bukti arkeologis berupa adanya batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik dari tahun 1101 Masehi atau 495 Hijriah. Nisan ini dianggap sebagai nisan muslim tertua yang ditemukan di Indonesia, yang menjadi salah satu bukti fisik tertua tentang keberadaan komunitas muslim di wilayah tersebut pada abad ke-11 Masehi. Pada akhirnya, Islam benar-benar mulai berdiri di Nusantara dengan lahirnya beberapa kerajaan dengan corak Islam, seperti Kerajaan Perlak 840 hingga 1292 Masehi di Aceh Timur, Kerajaan Samudra Pasai 1267 hingga 1521 di Aceh Utara, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, serta Kerajaan Mataram Islam yang juga pernah menyerang Pulau Madura. Setelah Islamisasi Nusantara menuai hasil signifikan, maka tak heran jika Islam juga sampai ke tanah Madura. Terlebih Kerajaan Demak berdiri di Pulau Jawa, Sunan Ampel bermarkas di Ampel Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Gresik. Dari sudut pandang geografis, ini bukanlah jarak yang sangat jauh, yang cukup untuk membantah sampainya Islam ke Madura. Mari kita bahas secara lebih rinci Islamisasi di Madura. Para tokoh penyebar agama Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo merupakan sekelompok dai yang berjumlah 9 orang di Pulau Jawa. Sebutan Wali Songo sendiri merujuk pada para sunan atau wali tersebut. Komposisi anggota dalam kelompok ini tidak tetap, karena ketika salah seorang wafat, posisinya dapat digantikan oleh tokoh lain. Beberapa anggota Wali Songo yang paling terkenal antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Peran Wali Songo sangat penting dalam proses masuknya Islam ke Madura. Sunan Ampel yang berpusat di Ampel Denta, Surabaya, dan beberapa sunan lainnya mengutus murid-murid atau keluarga kerabat mereka untuk berdakwah di Madura. Misalnya, Syekh Zainal Abidin, cicit dari Sunan Ampel, Sunan Cendana di Bangkalan, sekitar awal abad ke-17. Said Ali Murtadha, Sunan Lembayung, adik Sunan Ampel, menyebarkan Islam di Sumeneb sekitar abad 15 Masehi. Sunan Padusan, yang merupakan anak Usman Haji, keponakan Sunan Ampel, dikenal sebagai tokoh yang mengislamkan Joko Tole, Raja Sumeneb sekitar abad ke-15. Syekh Khalifah Husain atau Sunan Mertayasa, penyebar agama Islam di Bangkalan, Madura, dan sekitarnya. Sekitar abad 15 sampai ke-16, para tokoh ini menyebarkan agama Islam di Madura, sembari memberikan titah pada murid-muridnya untuk melanjutkan estafet perjuangan menyebarkan agama Islam. Di masyarakat Madura, para tokoh agama terdahulu lebih populer dengan sebutan pujuk. Di Kabupaten Bangkalan terdapat pujuk Banyu Sangkah, Said Hussein, dan di Bira Timur, Kabupaten Sampang, ada pujuk Abdur Rahim yang dikenal dengan pujuk Pira. Sementara itu di Batu Ampar dikenal pujuk Kosampi, yaitu pujuk Abdul Manan, dan pujuk Latong Syekh Abu Syamsuddin. Jalur berikutnya dalam Islamisasi Madura berkaitan dengan peran institusi kerajaan yang menggambarkan bahwa proses Islamisasi di Madura berlangsung melalui figur para pemimpin dan kalangan bangsawan. Sebuah teori yang umum diterima menyatakan bahwa ketika seorang raja memeluk Islam, otomatis keturunannya akan mengikutinya, dan pada giliran rakyat yang dipimpin pun akan menganut agama yang sama. Dalam Babat Sumeneb disebutkan, penyebaran Islam dimulai dengan hadirnya Sunan Padusan yang diambil mantu oleh Joko Tole atau Arya Kudapinole, Raja Sumeneb yang berkuasa sekitar tahun 1415 hingga 1460 Masehi. Sang Sunan merupakan cucu dari Sunan Ampel. Beberapa literatur seperti karya Zainal Fathah menyebutkan bahwa Joko Tole diislamkan oleh mantunya. Di Madura bagian barat menyuguhkan referensi seperti ini. Sejumlah sumber Babat menyebutkan bahwa Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi, Raja Majapahit yang memerintahkan antara tahun 1468 hingga 1478 Masehi, telah memeluk agama Islam. Dari permasyurinya, Ratu Dawarawati, ia dikaruniai seorang putra bernama Raden Aryo Lembu Petang yang kelak menjabat sebagai Kamitwo di Madegan, Sampang. Putra Prabu Kertabumi lainnya yaitu Aryo Damar yang menjadi adipati di Palembang memiliki putra bernama Raden Aryo Menaksenoyo. Aryo Menaksenoyo meninggalkan Palembang dan menetap di Parupuh, kini adalah Paropo Pamekasan. Kisah Madura bagian barat berawal dari dua tokoh ini yang konon masih memegang teguh keyakinan lama, yaitu Hindu. Sebagai penanda sejarah, terdapat reruntuhan candi yang tak terselesaikan di sana, yang oleh penduduk lokal disebut Candi Burung, di mana kata burung dalam bahasa Madura bermakna gagal. Kemudian Aryo Lembu Petang mulai tertarik
pada ajaran baru yang kian hari kian banyak dianut, terutama di lingkaran elit Majapahit. Puncaknya, ia memeluk Islam pada tahun 1478 Masehi setelah berguru kepada Sunan Ampel. Bermula dari mengutus bawahannya untuk menimba ilmu di Ampel Danta, ia justru menyadari bahwa anak buahnya telah lebih dahulu menjadi muslim. Merasa tak ingin tertinggal, ia kemudian berangkat sendiri untuk nyantri kepada Sunan Ampel hingga akhirnya memeluk Islam. Namun, ia tak sempat kembali ke Sampang karena wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Ampel. Di Pamekasan sendiri, dikutip dari situs Pemkab Pamekasan, Islam masuk ke Pemelingan atau ke Pamekasan pada masa Wali Songo, disebarkan pertama oleh Aryo Menaksenoyo yang membuka wilayah Poropo. Pada tahun 1515 berdiri Pondok Pesantren Somperanyar Telanakan yang dipimpin oleh Kiai Nyuber yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga disebut Kiai Ratoh. Keraton Pamekasan berlanjut hingga dipimpin oleh Pangeran Ronggo Sukowati. Disebutkan bahwa pada masa mudanya Pangeran Ronggo Sukowati menuntut ilmu kepada Sunan Giri, sehingga sangat mungkin ia telah menjadi muslim sejak masa tersebut. Setelah beberapa tahap islamisasi Madura melalui tokoh agama dan melalui raja-raja, serta melalui kontak perdagangan, maka Islam di Madura semakin menguat. Terlebih perkembangan pesantren di Madura yang begitu pesat, bahkan di tempat terpencil saja pesantren berdiri kokoh. Dilansir dari situs godstat.id, daftar jumlah pesantren di Jawa Timur tahun 2025 per 4 Oktober berdasarkan kabupaten atau kota. Sampang terdapat 427 pesantren, Pamekasan terdapat 426 pesantren, Sumeneb terdapat 394 pesantren, dan Bangkalan terdapat 224 pesantren dengan total 1471 pesantren di seluruh Madura. Dengan begitu, seringkali masyarakat Madura mengklaim bahwa seluruh penduduk Madura 100% Muslim. Jika memang ada masyarakat Madura yang non-Muslim, bisa dipastikan bahwa mereka adalah pendatang. Bagaimana menurut Anda wajah Islam di Madura? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Simak juga ulasan menarik di episode berikutnya. Kami akan mengupas tuntas sudut pandang Islam di Pulau Madura. Terima kasih banyak.